أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjidul Hidayah rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih menganugerahkan banyak nikmat kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan panggilan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Tentu banyak orang yang ingin sholat berjamaah, tapi karena kendala pekerjaan, kesempatan, kesehatan, dan kendala-kendala yang lain, maka keinginan itu pun tidak terwujud. Dan Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya termasuk kita yang hadir di majelis ini. Hadirin jamaah salat maghrib rahimahullah, kajian akhlak sebenarnya adalah kajian dari buah atas keimanan. Rasulullah SAW selama kurang lebih 13 tahun menggembleng akidah orang-orang Mekah untuk merubah mindset dari pemahaman politeisme atau keyakinan yang banyak Tuhan kepada monoteisme dengan susah payah. Ketika 13 tahun berlalu, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, dan baru kajian atau pemahaman pengembangan dari akidah ini kemudian diajarkan, seperti ibadah, muamalah, atau kita lebih mengenalnya dengan fikih, selama kurun kurang lebih 10 tahun. Hadirin sekalian rahimakumullah, sebenarnya akidah itu juga merupakan akhlak. Walaupun tadi di awal saya bilang akhlak itu buah dari akidah. Kenapa akhlak itu adalah buah dari akidah? Karena memang keyakinan yang kuat kepada sesuatu itu akan membuahkan perbuatan tertentu. Misalnya kalau kita yakin akan ketuhanan Allah yang Esa, maka sikap atas segala perbuatan yang kita lakukan selalu diorientasikan kepada ketauhidan. Gitu. Nah, karena akhlak ini adalah buah dari akidah, maka akhlak itu sekurang-kurangnya dibagi menjadi beberapa bagian. Ada akhlak kepada Allah yang manifestasinya adalah ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, atau kita lebih mengenal dengan rukun Islam. Itu adalah akhlak kita kepada Allah, yang kalau dirinci di dalamnya, di dalam sholat, zakat, puasa, dan haji, itu kira-kira memuat beberapa hal. Yang pertama, takwa. Ini akhlak kita kepada Allah, karena di dalam sholat ada pesan takwa. Takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah cinta dan ridho. Bagaimana kita bertakwa kalau tidak ada cinta dan ridho? Maka wujud dari akhlak kita kepada Allah adalah mencintai Allah dan ridho atas qada-qadarnya Allah. Ini akhlak yang kedua kita kepada Allah. Yang ketiga, ikhlas. Tentu Allah tidak hanya memberikan kebaikan kepada kita, kadang juga memberikan ujian, musibah, cobaan-cobaan. Nah,
Bagaimana sikap kita, akhlak kita kepada Allah yang ikhlas atas pemberian Allah itu. Berikutnya yang merupakan akhlak kita kepada Allah adalah khauf dan roja. Rasa takut kepada Allah, takut kalau kita bermaksiat, takut kalau kita melanggar aturan Allah. Roja adalah mengharapkan ampunan Allah atas segala dosa kita, mengharapkan rahmah kasih sayang Allah manakala kita menjalankan rutinitas sebagai hamba Allah. Ini khauf dan roja. Lalu tawakal. Tawakal itu berpasrah total kepada Allah, syukur, muraqabah, dan yang terakhir akhlak kita kepada Allah adalah taubat. Jadi inti dari ajaran Islam sebenarnya adalah akhlak. Kalau merujuk pada pembahasan apa yang saya maksud bahwa hubungan kita kepada Allah atau hablum minallah itu adalah akhlak kita kepada Allah yang terdiri dari beberapa akhlak tadi. Selain akhlak kepada Allah, di dalam Islam ini kita juga harus punya akhlak dan memahami ilmunya, akhlak kepada manusia yang diutus oleh Allah. Ini wajib sifatnya, sebab ketika Allah hendak berkomunikasi dengan hambanya, Allah hendak menyampaikan sesuatu kepada hambanya, itu Allah tidak menyampaikannya langsung. Allah mengutus seorang Rasul. Maka sebagai Rasul yang kita percayai, kita imani, orang yang ditunjuk, Mustafa, yang dipilih oleh Allah, tentu kita harus punya akhlak kepada Rasulullah sebagai utusan Allah. Ya. Kalau kita melihat di lingkup masyarakat kita, wujud cintanya kepada Rasulullah itu macam-macam. Ada yang diwujudkan dengan tangisan-tangisan, menghadirkan Rasulullah di perasaan sampai nangis, sampai terharu, mengharu biru. Boleh-boleh saja, karena itu wujud cintanya kepada Rasulullah, dan itu adalah akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Atau bentuk yang lain, fokus dengan amal, memperkuat akidah, memperbanyak amal, dan menebar banyak kebaikan sebagai bentuk pengabdian atau kecintaan kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, cara berpakaiannya, cara memelihara jenggotnya, cara komunikasi dengan pasangannya, cara mendidik anak. Ini satu di antara banyak wujud cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan tentu masih banyak contoh-contoh cintanya kepada atau akhlaknya kepada Rasulullah yang lain yang tidak bisa saya urai semua. Tapi prinsipnya bahwa kecintaan kepada Rasulullah itu adalah adab kita kepada Rasulullah atau akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Apapun bentuk dari cintanya seorang umat kepada Rasulullah, tentu kita tidak boleh langsung kita menyalahkan atau sebaliknya fanatik buta mendukung dan menyalahkan yang lain, tidak, karena itu semua ada ilmunya. Akhlak yang berikutnya adalah akhlak terhadap pribadi seperti siddiq, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, syaja'ah, tawadhu, malu, sabar, pemaaf. Ini akhlak kita kepada diri sendiri. Jadi kita merasa dilihat Allah, kita ngefans sama Rasulullah, kita menjaga diri kita dengan akhlak-akhlak yang barusan saya sebutkan. Ini akhlak diri. Berikutnya adalah akhlak dalam keluarga. Bagaimana membina rumah tangga yang baik, komunikasi dengan pasangan, dengan anak. Ada beberapa status yang perlu kita ketahui. Kapan kita menjadi suami, kapan menjadi bapak, kapan kita menjadi partner kerja yang sedang menyelesaikan proyek dalam rumah tangga. Itu ada akhlaknya semua, ada adabnya. Dan berikutnya adalah akhlak bermasyarakat. Kehidupan kita tidak sendiri, ada masyarakat. Kita hidup secara sosial dan kita selalu membutuhkan orang lain. Kalau kita tidak mengerti akhlak,
tidak mengerti adab, ya tentu saja kita menjadi orang yang tertolak di masyarakat dimanapun kita tinggal. Berikutnya yang terakhir adalah akhlak bernegara. Bagaimana kita memahami konsep siasat, konsep khilafah, konsep negara demokrasi. Apakah kita seperti kelompok tertentu yang menolak semua bentuk negara kecuali khilafah, atau sebaliknya kita menolak khilafah dan menerima yang lain? Nah, ini ada akhlaknya, ada adabnya. Semua itu sebenarnya adalah merupakan pokok-pokok bahasan di dalam akhlak. Karena biar bagaimanapun dengan siapapun kita sedang berinteraksi, itu diatur dalam sebuah aturan yang baku yang kita sebut dengan akhlak atau adab. Jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa bulan yang lalu kita pernah mengkaji beberapa tema yang berhubungan dengan akhlak kepada Allah SWT. Malam ini saya akan menyampaikan materi akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa saya melanjutkan materi akhlak kita kepada Rasulullah? Karena memang di dalam masyarakat kita ini ada banyak kerancuan pemahaman. Salah satu yang sangat kentara adalah menghidupkan sunnah Rasul yang sifatnya formalitas, simbolis, walaupun itu tidak salah, benar, tetapi lupa dengan value atau nilai dari logo atau simbolis yang sedang dilakukan itu. Misalnya, ada seseorang yang mempersoalkan celana cingkrang, mempersoalkan janggut, atau mempersoalkan baju gamis, menganggap yang tidak mengikuti sunnah Rasul itu berarti enggak nyunah, dan menganggap mereka yang seperti itu, seperti gambaran kelompok ini, dianggap nyunah gitu, tanpa memiliki value atau nilai dari apa yang sebenarnya dipahami. Ini gambaran bahwa kelompok masyarakat kita beberapa itu memang sangat parsial, pemahamannya itu pendek sekali dan tidak didasarkan pada pesan luhur dari syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh lagi, poligami sebagai sunnah Rasul. Orang yang poligami dapat pahala, walaupun ini dilaksanakan oleh Rasul, walaupun ini merupakan perbuatan yang diamini oleh Rasul, tetapi pesan dari apa yang dilakukan Rasul itu tidak nyampe, lebih kepada simbolis formalis yang dipahami oleh masyarakat kita, karena tidak memahami dari pesan yang sebenarnya dimaksud oleh Rasulullah SAW. Makanya kita harus berakhlak atau beradab kepada Rasulullah secara totalitas, baik simbol-simbol yang kita pahami maupun value-value yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasul juga harus kita pahami. Apalagi kita yang berada di organisasi Muhammadiyah, sudah mentahbiskan diri menjadi kelompok pengikut Muhammad. Muhammadiyah mengikuti Nabi Muhammad, maka yang kita ikuti ya totalitas. Udkhulu fis-silmi kafah, tidak separuh-separuh gitu. Nah, termasuk ketika mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu fatonah, punya sifat yang cerdas. Pada zamannya itu kecerdasan Rasul luar biasa, dan beliau banyak menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya global untuk dikaji, yang sampai hari ini tidak lekang oleh waktu. Nah, sekiranya Rasulullah itu sampai hari ini, tentu hadis begitu banyak yang terkumpul, baik berupa ucapan maupun sikap. Karena modernitas itu merupakan bagian dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Modernitas, baik dari industrialisasi alat-alat yang membantu kebutuhan manusia, maupun cara berpakaian, cara ibadah dan lain-lain, termasuk cara menentukan awal bulan. Ketika
melihat hilal atau menghitung bulan, mana yang lebih diutamakan. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang dari dulu ketika Rasulullah hidup itu sudah disampaikan secara tersirat. Dan seandainya Rasul menyampaikan itu secara detail, justru malah nilai keagungan Islam itu terbatas masa, terbatas zaman pada saat itu saja. Hadirin sekalian rahimakumullah, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah tentu punya konsekuensi logis juga mengimani Rasulullah SAW. Ya memang begitu. Bahkan rukun iman yang enam menempatkan Rasul itu adalah seseorang yang harus diimani. Yang ketiga, iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul yang keempat. Karena memang agama yang disampaikan oleh Allah itu tidak lepas rangkaiannya, mulai dari malaikat Jibril, lalu Rasulullah dan kitab. Sebagaimana Rasul mengatakan, ad-dinun nasihat, agama itu sebuah nasihat. Lillah, kata Rasul itu, dari Allah. Nasihat itu apa ya? Pesan-pesan kebaikan kita dari Allah. Wali Rasuli, melalui Rasul. Makanya seandainya tidak ada Rasul, ya manusia pasti tersesat semua. Manusia tidak akan tahu mana yang benar dan salah. Makanya Rasul ini menjadi penyampai kebenaran, penyampai risalah kebenaran. Dan wali kitab, Rasul ini ketika mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, ditulis di dalam kitab yang kemudian kitab ini disebut Al-Quran. Ada nama Al-Quran yang lain, Al-Dzikr, Al-Furqan, dan nama-nama lainnya kitanya. Nah, karena agama ini adalah sebuah nasihat, maka nasihat ini punya sanad yang jelas, mulai dari Allah kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dari Rasulullah Muhammad SAW kemudian ditulis, disampaikan kepada para sahabat, ditulis untuk diwariskan kepada umatnya sampai hari ini. Dan memang Rasulullah itu adalah Rasul yang diutus untuk menjadi utusan yang terakhir. Ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 73. A'udzubillahi ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Maka Muhammad, dan Muhammad itu bukanlah aba ahadin, seorang bapak dari seseorang saja, bukan manusia biasa saja. Min rijalikum, sebagaimana manusia yang lain. Walakin Rasulullah, tapi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dimaklumatkan oleh Allah sebagai khataman nabiyyin. Ini dasarnya bahwa Rasulullah itu adalah nabi akhir zaman, nabi penutup zaman, khataman nabiyyin. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Makanya ketika terjadi perdebatan antara Islam dengan Kristen, siapa nabi terakhir, Isa atau Muhammad? Kalau Isa mana dasarnya, kalau Muhammad mana dasarnya? Al-Ahzab ayat 40. Wa khataman nabiyyin. Muhammad ini disebutkan langsung wa Muhammad. Jadi Allah memaklumatkan Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui atas segala hal. Ini dimaklumatkan. Memang kebenarannya itu dimaklumatkan, dan Allah sendiri juga memaklumatkan dirinya sebagai Tuhan ketika setiap kita ini berada dalam alam kandungan. Yang berikutnya, beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, mulai dari beliau diangkat menjadi nabi sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat. Ini termaktub di dalam
surat Saba ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa kaffatan lin-nas, kecuali untuk manusia semuanya. Semuanya siapa? Ini ada beberapa penafsiran. Semuanya itu berarti mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, yaitu nanti ketika menghadapi hari kiamat. Tapi ada penafsiran yang lain, manusia semuanya itu yang mulai dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi sampai nanti ketemu dengan hari kiamat. Nah, tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu siapa? Yang untuk manusia semuanya. Basyiran, untuk memberi kabar gembira tentang surga, tentang balasan bagi orang yang berbuat baik. Wa nadhiran, dan peringatan. Peringatan apa? Kalau tidak taat kepada Allah, ya akan mendapatkan neraka atau siksa dan yang lainnya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia banyak yang tidak tahu. Ini bisa dimaklumi karena memang mayoritas manusia yang hidup pada zaman sekarang itu agama terbesar di dunia itu masih Kristen. Masih Nasrani, ya, baik Kristen maupun Protestan, baik Kristen maupun Katolik, baik Kristen atau Protestan maupun Katolik. Ini agama terbesar di dunia. Yang kedua kemudian Islam. Jadi bisa dimaklumi. Makanya Allah menyampaikan walakin aktsarun nas la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Tidak tahu ini boleh jadi karena memang ditutup oleh Allah pengetahuannya, berarti kafir, maupun belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan dakwah dari umat Islam. Tapi faktanya kalau kita mau melihat perkembangan di Eropa, Islam itu semakin hari semakin banyak, semakin besar. Di Belanda beberapa tahun yang lalu ketika muncul film judulnya Fitnah, menggambarkan bagaimana Rasulullah itu adalah seorang teroris, ini justru malah banyak orang Belanda kemudian mensyahadahkan diri atau menyampaikan, mengikrarkan diri sebagai orang yang memeluk Islam setelah mengenal Islam. Memang begitu brandnya, ya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, kata Allah memang demikian. Yang ketiga, Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta. Alam semesta ini ya alam manusia, alam hewan, alam gaib, atau kita lebih mengenal metafisik, ya. Makanya jin itu juga belajar Islamnya kepada Rasul Muhammad. Ada beberapa riwayat yang memang tidak populer, kecuali memang orang yang concern mempelajari tentang hadis-hadis yang bicara tentang alam supranatural ini, metafisika ini. Memang Rasulullah ini ya guru bagi para sahabatnya dan juga bagi jin-jin yang memang tidak tertutup, yang memang bukan keturunan iblis yang mempelajari Islam. Maka rahmatan lil alamin ini adalah kasih sayang, penyelamatan bagi seluruh alam semesta. Alam semesta ini alam manapun, alam hewan, alam tumbuhan dan seterusnya. Ada sebuah riwayat juga yang sangat terkenal itu, bahkan batang kurma yang biasa digunakan sebagai mimbar Rasul itu menangis ketika sudah rentah, sudah mau diganti dengan batang kurma yang baru. Menangis, protes, ya Rasul, aku kehilangan kesempatan, kehilangan waktu bersama engkau lagi, gitu. Sampai kemudian Rasul menyampaikan bahwa engkau akan bertemu denganku lagi nanti di surga. Ini menggambarkan kalau memang Rasul itu adalah utusan untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ini tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Hadirin jamaah salat maghrib rahimahullah.
sebagai utusan, ternyata Rasul memang didesain oleh Allah untuk memiliki mata batin, mata hati, pikiran, fisik, dan segala hal itu mirip persis dengan umatnya, kita semua. Makanya kenapa sebagian orang yang paham betul sirah nabawi itu ketika disebut nama Muhammad itu menangis. Kok kita nggak menangis ya? Ya karena mungkin saya terutama kurang dalam mempelajari sirah nabawi, bagaimana perjuangan dan perjalanan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu manusia yang paling merasa berat bebannya ketika diangkat menjadi Rasul. Makanya ketika beliau itu mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Rasul tahu, punya firasat akan ada beban berat yang diberikan Allah kepadanya. Makanya badannya menggigil ketika pulang bertemu kondisi yang tidak diselimuti. Maka turunlah surat Al-Muzammil sama Al-Mudaththir, yang Al-Muzammil sampai yang Al-Mudaththir, orang-orang yang berselimut kedinginan. Karena mereka tahu bahwa ketika Rasulullah ini mendapatkan mandat, maklumat dari Allah untuk menjadi Rasul, menyampaikan risalah kenabiannya, wahyu Allah kemudian disampaikan kepada Rasul, itu bukan tanggung jawab yang ringan. Makanya beliau kemudian sampai sakit, ya, sampai sakit. Hal ini tersebut di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 120, surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 128. Ini di ayat terakhir. Wa ma laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun Muhammad, menurut mufassir adalah Muhammad, min anfusikum, persis dengan manusia yang lainnya. Sama, semuanya sama, baik fisik maupun apa, software maupun hardware itu sama, sama persis. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi Rasul ini merasakan penderitaan manusia. Loh, kok Rasul merasakan penderitaan umatnya, manusia? Kok tiba-tiba Rasul ini bisa tahu bagaimana beban berat yang diemban oleh manusia? Ya karena memang Rasul ini adalah manusia biasa, sama persis dengan manusia yang lainnya yang memiliki perasaan, memiliki akal, memiliki hati, gitu. Makanya ketika siapa manusia yang paling berat menanggung beban? Rasul ini tahu penderitaan umatnya. Harisun, Rasul juga selain merasa berat penderitaannya, juga menginginkan haris, aman, atau menginginkan keselamatan alaikum, kepada kita semua. Karena Rasul tentu mendapatkan wahyu dari Allah, pemahaman dari Allah bagaimana malaikat, bagaimana Nabi Adam ketika berada di surga kemudian turun ke bumi, bagaimana perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Itu banyak cerita tentang umatnya Rasul itu, umatnya nabi-nabi terdahulu itu berat. Di antara banyak kaumnya ini yang masuk menjadi umatnya Rasul terdahulu itu sedikit. Jadi Rasul paham itu. Makanya Rasul itu merasa bahwa penderitaan umat ini berat dan menginginkan keselamatan, keimanan bagi umatnya. Kenapa Rasul merasa berat? Karena
keberadaan kehidupan di dunia itu manusia tidak sendiri. Manusia akan berhadapan dengan ujian, baik ujian dari Allah yang berupa ujian sakit, ujian yang lainnya, maupun godaan dari setan, godaan dari anak cucunya iblis yang sudah bersumpah akan menjerumuskan manusia untuk menemaninya di neraka. Rasul tahu itu, makanya Rasul ini bersusah payah. Dan ketika memahami posisinya sebagai Rasul yang menanggung berat beban, maka Rasul ini pun punya harapan juga, mengharapkan keselamatan bagi kita semua. Ayat hadirin jamaah salat maghrib rahmatullah. Makanya tentu kita ini sampai hari ini kenapa dihimbau untuk mentautkan perasaannya kepada Rasulullah. Ini dalam arti yang sesungguhnya ya. Sebagian kelompok menghadirkan, makanya ketika beberapa kesempatan ritual itu sampai berdiri menganggap ruhnya datang menghampiri kelompok-kelompok ini. Kalau kita memahami, mentautkan Rasul, perasaan kita kepada Rasul, itu adalah kita merindukan dan menghendaki perjumpaan dengan Rasul, dan kita mengidolakan semua hal yang dimiliki oleh Rasul. Makanya ketika kita hidup sehari-hari ini, semua yang kita lakukan itu dinisbahkan pada Rasulullah SAW. Jadi perasaannya ini yang dihadirkan, perasaan rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Ada sebuah pernyataan dari Rasul. Yang pernyataan ini adalah maklumat diri, ya, maklumat diri. Jadi semacam sebuah pengetahuan pengumuman yang mengikat. Jadi pemaklumatan ini ada mengikat. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna, sampai menjadikanku ahabba ilaih, lebih dicintainya min nafsihi, daripada dirinya sendiri, wa walidihi, dan juga orang tuanya, wa waladihi, dan juga anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ini pembatasan, ini maklumat. Jadi Rasul mengatakan, engkau tidak beriman. Tidak beriman kepada siapa maksudnya? Kepada Allah. Artinya tidak beriman berarti ini masuk dalam kategori syariat ini, engkau tidak muslim sempurna, engkau tidak meyakini Allah. Kalau tidak mencintaiku, kalau tidak mencintaiku lebih dari mencintai dirimu sendiri, orang tuamu, anakmu, dan seluruh manusia. Gitu. Kemudian dari hadis ini banyak ulama yang memberikan penafsiran. Apa yang dimaksud dengan ahabba ilaih? Mencintai Rasul itu lebih dari mencintai yang lain, termasuk dirinya sendiri. Menempatkan keyakinan akan semua yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasul, itu melebihi dari keyakinan rasionalitasnya sendiri. Gitu. Makanya Rasul itu menyampaikan, taraktufikum amro ini, telah tinggalkan dua perkara, tidak akan tersesat selamanya jika engkau berpegang pada keduanya, Al-Quran dan Al-Hadis. Ini merupakan penyempurnaan dari ikrar atau maklumat untuk mencintai dirinya sendiri. Mencintai Rasul itu artinya ya mencintai Allah. Mencintai Allah itu ya berarti mencintai agama Islam, berarti beradab atau berakhlak kepada Allah, kepada Rasulullah. Gitu. Ini kita masih masuk dalam bagian brainwashingnya ya. Kita masih masuk di pemahaman kenapa kita harus mencintai dan mengidolakan Rasulullah SAW. Ya. Jadi mencintai Rasul melebihi yang lain itu berarti mencintai Islam, mencintai Allah. Karena nasihatlah di nasihat itu ya lima lillah wali kitab wali rasuli. Gitu. Jadi satu paket ini adalah merupakan bagian dari satu hal yang harus ada dalam diri kita sebagai
umatnya Muhammad SAW. Memang sebagian orang itu meyakini mencintai Rasul itu berarti memuja Rasul dengan pujian, dengan syair-syair. Asal tidak berlebihan, apalagi menempatkan posisi Rasul sejajar dengan Tuhan, dengan Allah, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah menganggap Rasul nurnya Muhammad ini adalah Allah, nah itu yang merupakan pemahaman sesat. Nah di sini loh yang ingin kami sampaikan, bahwa Rasul itu adalah manusia biasa. Mencintai Rasul itu artinya mencintai Allah, karena Allah itu sebagai bentuk cintanya kepada hambanya mengutus utusan Rasul ini, Nabi Muhammad ini. Makanya benar adanya umat Islam itu disebut sebagai umat wasatiyah. Kalau umat Kristen atau Katolik itu ekstrim kanan, kalau Yahudi itu ekstrim kiri. Kenapa Katolik ekstrim kanan? Karena mengangkat nabinya menjadi anak Tuhan. Dan kenapa Yahudi ekstrim kiri? Karena menjadikan atau menurunkan derajat nabinya tidak lebih dari manusia biasa, dan bahkan dibunuh. Nabinya orang Yahudi kan banyak yang diperangi, dibunuh. Mulai dari Nabi Yahudi itu kan, atau Israel itu kan Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Daud, sampai Nabi Isa. Itu kan nabi-nabi Yahudi semua. Maksudnya Nabi Yahudi adalah nabi yang merupakan dari anak cucunya Yakub atau Israel. Ya. Bani Israel itu ya Yakub, anak cucunya Yakub. Nah, Muhammad ini anak cucunya dari anaknya Ibrahim, Ismail. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Anaknya Ismail, anak keturunannya nggak ada yang jadi nabi. Walau alam ya, sepanjang yang kami baca nggak ada yang jadi nabi, sampai kemudian nabi terakhir dari nasabnya Ismail ini adalah Nabi Muhammad. Tapi dari anaknya Ibrahim yang kedua, Ishak, ini kemudian lahir Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai yang terakhir Isa. Jadi kalau Islam itu umat wasatiyah, seimbang, memahami posisi Allah, posisi Rasulullah itu sesuai dengan porsinya, tetapi memahami, meyakini kebenaran Rasul dan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul, baik itu Al-Quran itu maupun hadis. Karena memang Al-Quran itu diajarkan oleh Rasul, didengarkan oleh para sahabat yang kemudian ditulis seperti itu. Sedikit lagi, jamaah sekalian rahimakumullah, pengajian ini sifatnya rutin sebulan sekali untuk materi akhlak, dan hari ini kita masih masuk di pendahuluan tentang akhlak kita kepada Rasulullah. Masih banyak hal yang perlu kita ungkap dan kita pahami bersama tentang bagaimana bersikap dan berakhlak kepada Rasul, termasuk bagaimana membaca sholawat dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di pertemuan berikutnya untuk lebih memahami secara benar, secara jelas bagaimana mahabbah kepada Rasulullah yang benar itu. Dan karena waktunya sudah habis, kita tutup kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.